Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya Dr. Mukhlis SHMH, Kepala Kejaksaan Negeri Losmawe, untuk memaparkan pembangunan zona integritas wilayah bebas dari korupsi menuju wilayah birokrasi bersih melayani. Tim penilai Kejaksaan Indonesia yang saya hormati, saya akan memaparkan pembangunan zona integritas yang telah kami lakukan. Pada tahun 2019, Kejaksaan Negeri Losmawe memperoleh predikat wilayah bebas korupsi. Bermodal itu, maka tahun ini kami berusaha membangun zona integritas menuju wilayah birokrasi bersih melayani dengan cara membangun dua hal penting. Pertama, melakukan pencegahan tindak pidana korupsi. Yang kedua adalah melakukan peningkatan kualitas pelayanan publik dengan 6 area perubahan. Pertama, manajemen perubahan. Yang pertama yang kita lakukan adalah membuat tim kerja. Kemudian tim kerja dan semua pegawai membuat komitmen bersama untuk mendukung pembangunan zona integritas ini. Kemudian tidak hanya itu, kami juga mendapat dukungan dari Forum Komunikasi Pimpinan Daerah. Dan selanjutnya kami juga membentuk agen perubahan yang akan menjadi contoh teladan bagi pegawai yang lain. Kepala Kejaksaan Negeri harus menjadi role model dan menjadi contoh teladan bagi semua pegawai. Dan pembangunan zona integritas ini harus menjadi tujuan bersama. Untuk merubah pola kerja, kami juga membuat campaign, membuat papan banner dan hal-hal positif untuk diingat selalu oleh semua pegawai. Yang kedua adalah kami melakukan penataan tata laksana dengan membuat dan menyimpan SOP penanganan perkara baik PIDUM, PISU dan DATUN dengan baik dan benar untuk menjadi pedoman kerja bagi semua jasa pengacara negara maupun jasa penuntut umum. Dalam hal itu kami juga menggunakan IT sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari SOP itu. Dengan cara apa? Dengan cara menggunakan sistem e-office, yaitu CMS PIDUM, CMS PISUS, CMS DATUN. Kemudian sistem perkantoran dengan menggunakan CPD, pembinaan kepegawaian dengan SIMKARI yang benar. Kemudian melakukan penataan arsip dengan sistem barcode. Terus membuat e-tamu sehingga tamu yang berkunjung ke kejaksaan cepat dan tepat. Kemudian dalam penataan tersebut kami membuat keterbukaan informasi publik menggunakan media sosial, Instagram di Kejaksaan Negeri Losmawe, YouTube, Twitter, Facebook, dan ada Instagram khusus di pena khusus, dan email yang ada di kejaksaan serta website yang bisa diakses oleh semua masyarakat. Yang ketiga adalah melakukan penataan sistem manajemen SDM. Yang pertama kami lakukan adalah melakukan penetapan indikator kinerja utama tahun 2022 sebagai pedoman kerja Kejaksaan Negeri Losmawe tahun ini. Kemudian kami juga melakukan monitoring dan evaluasi terhadap mutasi internal untuk membina pegawai, terutama bagi pegawai-pegawai baru agar dia paham semua bidang kejaksaan. Sistem kepegawaian dan absensi melalui elektronik, yaitu absensi digital. Kemudian kami juga melakukan training pembekalan terhadap calon jaksa dengan mewajibkan semua calon jaksa memaparkan ilmunya setiap minggu di depan pimpinan, baik itu kepada Kajari maupun Kasih. Seluruh kegiatan-kegiatan tersebut adalah dalam rangka meningkatkan kerja sumber daya manusia Kejaksaan Negeri Losmawe. Selanjutnya kami juga memberikan reward kepada pegawai yang kami anggap berprestasi. Yang keempat adalah melakukan penguatan akuntabilitas kinerja dengan membuat rencana kerja yang didasarkan dari rencana strategis Kejaksaan Negeri Losmawe. Kemudian kami melakukan monitoring dan evaluasi, membuat laporan kinerja tahunan setelah waktu, dan membuat e-sakip. Berkat kinerja yang alhamdulillah bagus, maka tahun ini kami memperoleh penghargaan dari Badan Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Kantor Losmawe dengan predikat terbesar pertama. Kemudian mendapat penghargaan di bidang DATUN dari BPJS Tenaga Kerja. Kemudian mendapat penghargaan dari BPJS Kesehatan. Selanjutnya Medsos, kami mendapat penghargaan dari Kepala Kejaksaan Tinggi. Penguatan akuntabilitas tersebut kami memulihkan dan menyelamatkan kekayaan negara sebesar 8 miliar rupiah. Yang kelima kami lakukan adalah melakukan penguatan pengawasan dengan membentuk zona-zona yang boleh dan tidak boleh dilalui oleh masyarakat. Pertama zona hijau, kemudian zona merah. Kemudian kami juga membentuk tim manajemen risiko. Kemudian melakukan campaign dengan membuat banner untuk mengingatkan kita semua jangan melakukan kesalahan. Kemudian ada sistem yang kami buat untuk meningkatkan pengawasan adalah ada e-labdu dan e-whistleblowing. Kemudian ada tim yang ditunjuk untuk melakukan pengawasan dengan SK pengelola SP4 yang melaporkan adanya penyelewengan tindakan yang tidak terpuji dari pegawai kejaksaan. Kemudian kami juga melakukan pengawasan dengan menggunakan CCTV. Kejaksaan Negeri Losmawe telah patuh dalam membuat laporan LHKPN dan LHKASN, semuanya 100%. Yang keenam adalah melakukan peningkatan kualitas pelayanan publik. Pertama, kami membuat maklumat pelayanan sehingga setiap pelayanan harus ada standar prosedurnya, harus terukur. Kemudian dalam melakukan pelayanan publik itu kami membuat
publik area dan ruang baca publik dengan membuat kantin kejujuran. Kemudian ada jalur khusus dan tempat parkir disabilitas, dan ada petunjuk jalan bagi masyarakat yang akan berkunjung ke Kejaksaan. Ada perpustakaan, baik perpustakaan di lantai 3 maupun ruang baca di lantai dasar. Ada layanan live chat, web chat, sehingga masyarakat yang ingin bertanya tentang hukum bisa langsung menggunakan sistem yang ada di Kejaksaan. Kemudian di ruang publik juga disediakan wifi, kemudian juga ada e-tilang, ada e-tamu. Kemudian penggunaan ini adalah dalam rangka memudahkan masyarakat berkunjung ke Kejaksaan. Selanjutnya, kami mengantar barang bukti secara gratis. Setiap barang bukti yang sudah putus dan tidak diambil oleh pemiliknya, segera kami antar gratis. Kemudian kami juga melaksanakan kegiatan donor darah rutin yang merupakan pengabdian warga Kejaksaan bagi masyarakat yang membutuhkan. Dan karena donor darah rutin itu, alhamdulillah Kejaksaan Negeri Losmawe memperoleh penghargaan dari Palang Merah Indonesia. Untuk meningkatkan pelayanan di Kejaksaan, kami menunjuk duta pelayanan Kejaksaan Negeri Losmawe. Selanjutnya, ada beberapa hal yang kami lakukan perubahan sebagai inovasi di Kejaksaan Negeri Losmawe. Pertama adalah melakukan pembangunan panti rehabilitasi narkotika yang bekerjasama dengan pemerintah dan daya tarbiyah. Kemudian kami melakukan launching rumah restoratif untuk seluruh kota di Losmawe yang jumlahnya 68 desa atau 68 kampung. Inovasi yang kami lakukan juga melakukan perubahan wajah PTSP sehingga tamu yang datang gampang dan mudah dilayani. Kemudian menata arsip berkas perkara sedemikian rupa sehingga dapat gampang dicari dengan sistem barcode. Kemudian membuat ruang publik yang dulunya adalah tempat parkir, mobil-mobil tahanan, kemudian dirubah menjadi ruangan publik, tempat bermain dan ruang baca. Mudah-mudahan apa yang telah kami lakukan dalam melakukan perubahan zona integritas bermanfaat bagi Kejaksaan lebih maju. Untuk itu kami mohon tim penilai memberikan masukan sehingga ke depan kami lebih baik lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.